Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga belajar dimanapun Anda berada saat ini. Kita melanjutkan pelajaran sosiologi paket C, masih di modul 4, warna-warni kehidupan. Kita akan membahas unit 3 terkait dengan kelas sosial, ya. Di dalam masyarakat terdapat pembagian warga masyarakat secara bertingkat atau hierarki yang digambarkan dalam bentuk piramida atau segitiga. Hal ini menunjukkan terdapat golongan masyarakat berjumlah sedikit tetapi menduduki kelas sosial yang paling atas, sementara masyarakat yang menduduki kelas paling bawah berjumlah banyak. Kondisi ini akan selalu ada dalam masyarakat seperti dalam bidang politik, penguasa dengan rakyat, bidang ekonomi masyarakat konglomerat dengan masyarakat miskin, dalam bidang sosial misalnya pada masyarakat berkuasa. Kemudian pengertian dan dasar stratifikasi sosial, yaitu penggolongan warga masyarakat secara bertingkat atau hierarki, sehingga di dalam masyarakat terdapat kelas-kelas sosial, seperti adanya kelas sosial atas dimiliki oleh mereka yang kaya dan kelas bawah dimiliki oleh mereka yang miskin. Definisi dari beberapa ahli di sini, yang pertama adalah Kamamto Sunarto. Dia mendefinisikan stratifikasi sosial, yaitu sebagai pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Kemudian Giddens mengatakan bahwa ketidaksamaan antara kelompok-kelompok manusia yang distrukturkan. Nah, ini dia berbeda pendapat dengan Kamamto, ya. Kalau Giddens ini lebih kepada kelompok-kelompok manusia yang secara distrukturkan. Kemudian yang ketiga Berger, yaitu penjenjangan masyarakat menjadi hubungan atasan bawahan atas dasar kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan. Nah, ini juga Berger juga berpendapat bahwa dalam lingkungan sosial terdapat masyarakat yang ada seperti kekuasaan, mereka memiliki kekayaan dan kehormatan dan sebagainya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara vertikal yang diwujudkan dengan adanya tingkatan dalam masyarakat dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Nah, di sini saya meminta kepada warga belajar untuk mengulangi lagi membaca sehingga Anda nantinya mengerti apa yang dimaksud dengan stratifikasi sosial itu. Ingat, membaca jangan terburu-buru agar dapat lebih paham. Jika Anda belum paham, silakan bertanya kepada tutor, ya. Nanti silakan bertanya nanti di kelas secara daring. Nanti juga ada tugas-tugas yang mesti harus dijawab, ya, oleh warga belajar. Saya lanjut di sini. Di dalam masyarakat terdapat kriteria atau ukuran untuk menentukan seseorang berada di kelas atas atau kelas bawah. Kemudian ukuran kehormatan disegani biasanya ini berada di lingkungan masyarakat kita yang masih dalam tahap tradisional. Misalnya ada warga yang melakukan hajatan atau selamatan, kita undanglah masyarakat. Kemudian ada tokoh-tokoh agama. Nah, di sini sebagai tamu kehormatan, biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan. Nah, ini masyarakat memiliki ilmu pengetahuan atau bisa dikatakan terpelajar atau tingkat, dia memiliki gelar doktor, insinyur, profesor, dan sarjana. Ini terdapat dari lapisan masyarakat juga, ya. Keempat, ukuran tersebut tidaklah bersifat limitif, artinya masih ada ukuran lain yang dapat dipergunakan dalam penggolongan lapisan sosial dalam masyarakat. Namun ukuran di atas yang paling banyak digunakan sebagai dasar pembentukan pelapisan sosial. Nah, di sini sudah kita pelajari tadi apa yang saya sebutkan tadi. Ini menjadi bahan pengkayaan dalam pengetahuan kita terkait dengan stratifikasi sosial.
Kemudian kita masuk di unsur-unsur stratifikasi sosial. Apa saja unsurnya? Nah, di sini status atau kedudukan menurut Paul B. Harton mendefinisikan status dan kedudukan sebagai suatu posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Umumnya terdapat 3 macam cara memperoleh status. Alfred dia mengatakan bahwa kedudukan yang diperoleh seseorang melalui kelahiran. Misalnya, kedudukan anak yang kaya diperoleh karena ia dilahirkan dari orang tua yang kaya. Kemudian Archibald dia mengatakan bahwa seorang yang diperoleh melalui usaha yang disengaja. Kemudian Asignet dia menunjukkan bahwa kedudukan yang diberikan, misalnya gelar kehormatan yang diberikan kepada seorang karena dianggap berjasa, seperti pahlawan revolusi dan pahlawan reformasi. Nah, kemudian status atau kedudukan menurut Paul B. Harton mendefinisikan status dan kedudukan sebagai suatu posisi ya seseorang dalam suatu kelompok sosial. Nah, ini yang sama pengertiannya yang tadi yang sudah saya sebutkan, bahwa dalam kedudukan suatu di masyarakat itu memiliki tingkatan sosial, karena ini merupakan sebagai kalangan yang ada di lingkungan masyarakat kita. Coba amati foto stratifikasi sosial. Nah, ini yang terlihat ini berkacamata ya, rambutnya rapi, kemudian pakaiannya juga dengan kemeja yang rapi ya. Ini bisa sudah dikategorikan sebagai orang seperti pekerja kantoran ya, seperti. Nah, kemudian kita lihat di sebelahnya ada orang tua sudah uzur, sedang mengumpulkan sampah untuk dijadikan sebagai pundi-pundi rupiah dalam menghidupi atau kelangsungan hidupnya. Dari sinilah dia mendapatkan pundi-pundi rupiah untuk kehidupannya. Nah, ini merupakan fenomena yang universal ya, yang dapat ditemukan di semua kelompok masyarakat itu ada seperti ini ya. Nah, kemudian simak video berikut. Dari video ini sebelum saya putar, nanti warga belajar ada saya masukkan dalam tugas untuk mengamati dan menjelaskan apa yang diperoleh dari tontonan video berikut. Namaku Akmal. Hari ini hari pertama aku masuk sekolah. Pak, ayo cepat. Pak, ayo. Maaf, Papa lagi sibuk, Nak. Hari ini kamu berangkat sendiri dulu aja ya. Mang. Iya, Den. Ada apa, Den? Anterin aku ke sekolah dong. Oh, iya. Aduh, Telat juga ya? Kenapa? apaan sih ini orang? Ya, oh iya. Bikin risih aja. Kenalan dulu, nama saya Rizky Bayu. Akmal. Udah sok deket, dekil, cerewet lagi. Pokoknya gue benci sama dia. Namaku Rizky.
ini hari pertamaku masuk sekolah. Pak, Bu, saya berangkat dulu ya. Walaupun hari ini aku telat, tapi aku seneng karena akhirnya aku punya teman. Mang, gimana sih kok tadi kok nggak jemput? Capek tahu. Oh ya maaf Den, ini tadi banyak kerjaan. Alasan. Udah aku bikin makanan ya. Iya Den. Ini Den makanannya. Oh iya. Bang, tahu jersey bolaku nggak? Yang warna apa? Yang warna merah. Oh itu barusan dicuci. Duh, gimana sih? Kok barusan dicuci? Katanya kerja terus, kerja gitu aja nggak becus. Terus bikin malas aja dah. Maaf Den. Aduh, Hai Mal. Hai Mal. Mal. Hai. Hai. Akmal kenapa ya? Mungkin lagi banyak masalah. Ini keseharianku. Berjualan koran. Walaupun hasilnya nggak banyak, tapi cukuplah untuk menuhin kebutuhan sehari-hari. Gak cuma itu, aku masih harus ngelakuin pekerjaan rumah. Dan belajar. Ya, bosan lah. kok kepikiran ya? Dia kok bisa kelihatan bahagia terus ya? Padahal dia belum tentu bisa menuhin semua kebutuhannya. Daripada penasaran, gua buntutin aja kali ya.
Gue salah. Gue terlalu ngeremehin dia. Gue jadi malu sama diri gue sendiri. Sekarang, gue sadar. Gue bisa bahagia dengan jadi lebih mandiri dan lebih peduli sama orang lain. Aku harus berubah. Ya, dari video yang sudah sama-sama kita saksikan barusan, nanti ada tugas di situ ya. Kemudian ini ada latihan ya. Setelah kita mempelajari yang apa yang saya jelaskan, nanti warga belajar bisa mengerjakan tugas ini ya di Gempul di Setara Daring nanti. Yang pertama tugasnya ini tolong dicatat bagi warga belajar ya. Yang pertama, jelaskan pengertian dan dasar stratifikasi sosial. Tugas yang kedua, bagaimana cara mengatasi perbedaan sosial. Tugas ketiga, bagaimana perbedaan sosial yang ada di daerah Anda. Kemudian nih yang nomor 4 ini yang baru saja yang kita saksikan video itu, coba uraikan pandangan Anda terhadap video yang sudah Anda tonton terkait perubahan sosial ya. Ini nanti dikerjakan, saya tunggu di Setara Daring nanti ya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan sebuah kata bijak, hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Najwa Shihab. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.